Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan untuk modul pertama, modul 1 yaitu bilangan real. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas yang namanya pertidaksamaan. Jadi nanti kita akan mencoba untuk membahas apa itu pertidaksamaan, kemudian bagaimana cara mencari himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan. Ini adalah definisi dari sebuah pertidaksamaan. Artinya pertidaksamaan satu variabel adalah satu bentuk aljabar dengan satu variabel yang dihubungkan dengan relasi urutan. Kemudian bentuk umum dari pertidaksamaan itu adalah AX, jadi fungsi AX dibagi fungsi BX kurang dari, lebih dari, sama dengan, atau lambang-lambang dari sebuah pertidaksamaan. Kemudian dari sisi kanannya adalah fungsi dx dibagi dengan fungsi ex. Ini adalah secara umum bentuk sebuah persamaan. Tapi lambang ini itu bisa lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan. Di mana bentuk umum ini syarat utama yang harus dipenuhi adalah bx, fungsi bx dan fungsi ex-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Itu adalah bentuk umum dari pertidaksamaan. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan sebuah pertidaksamaan tadi? Jadi cara menyelesaikan pertidaksamaan tadi adalah kita akan mencoba untuk mencari yang namanya semua himpunan yang memenuhi pertidaksamaan tadi. Jadi menyelesaikan suatu pertidaksamaan adalah mencari semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan berlaku. Artinya apa? Artinya kita akan mencari semua himpunan sehingga pertidaksamaan itu berlaku. Nah, himpunan-himpunan bilangan real tadi itu dikatakan sebagai himpunan penyelesaian. Jadi, itu yang akan kita cari nantinya. Bagaimana caranya? Cara untuk mendapatkan atau menentukan himpunan penyelesaian yang pertama adalah kita membentuk yang namanya pertidaksamaan itu menjadi sebuah pertidaksamaan seperti ini. PX per QX lebih kecil, lebih besar, atau tanda-tanda pertidaksamaan yang lainnya itu sama dengan 0. Artinya dia akan kita coba untuk dari sisi kanannya itu kita buat 0. Ruas kiri atau ruas kanan kita nolkan. Jadi boleh yang kiri, boleh yang kanan kita nolkan. Kemudian yang kedua itu menyamakan penyebut atau menyederhanakan bentuk pembilangnya. QX-nya itu kita sederhanakan sehingga nanti akan memudahkan kita dalam mencari himpunan penyelesaiannya. Kemudian langkah yang kedua adalah kita mencari titik-titik pemecah dari pembilang dan penyebut. Jadi kita akan mencari titik-titik pemecahnya, PX dan QX-nya. Bagaimana caranya? Kita coba untuk menyamakan sama dengan 0. Jadi nanti ketika PX sama dengan 0 atau QX sama dengan 0 akan kita dapatkan titik-titik pemecahnya. Bagaimana kalau ini adalah bentuknya kuadrat? Nah, kalau bentuknya kuadrat atau lebih dari pangkat 2, maka kita harus mencari faktornya. Jadi faktor-faktor linearnya. Kemudian yang ketiga adalah kita menggambar titik-titik pemecah tersebut pada garis bilangan. Kemudian kita menentukan tanda masing-masing daerah tadi. Tandanya itu positif atau negatif. Artinya nanti ketika kita masukkan angka-angka pada daerah-daerah tertentu, itu dia menghasilkan nilai positif atau nilai negatif. Itulah tanda-tanda dari sebuah daerah. Nah, daerah-daerah tadi itu dipisahkan, dibatasi oleh titik-titik pemecah yang sudah kita cari tadi. Nah, ketika kita sudah menentukan tanda-tanda masing-masing daerah, kita tinggal melihat apakah itu lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil dari 0 berarti daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang bertanda negatif. Tapi kalau tandanya itu adalah tandanya lebih besar sama dengan atau lebih besar saja sama dengan 0, itu berarti daerah penyelesaiannya itu adalah yang bertanda positif. Oke. Misalkan contohnya seperti ini. Saya mempunyai pertidaksamaan 2x min 3 lebih kecil sama dengan 13, lebih besar sama dengan 5. Ini adalah sebuah bentuk pertidaksamaan. Sekarang yang dimaksud dengan himpunan penyelesaian adalah semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini.
Jadi X itu adalah bilangan real, semua bilangan real. Ketika kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan ini berlaku. Maka caranya gimana? Caranya kita pindah bilangan skalarnya yang tidak ada atau konstantanya ini ya, yang tidak ada variabel x-nya itu ke sisi kiri atau sisi kanan. Nah, ini kita pindah ke sini, jadi plus 3, sini juga plus 3. Nah, sebenarnya konsep dasar penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan adalah ketika di sini min 3, maka masing-masing daerah ini ketika kita ingin menghilangkan min 3 ini, kita bisa menambahkan 3. Ketika pada posisi ini kita tambahkan 3, maka di sini juga kita tambahkan 3, di sini juga kita tambahkan 3. Sehingga hasil akhirnya adalah min 3 ditambah 3 itu 0, tinggal 2x-nya saja. Di sini adalah 13 plus 3, 5 plus 3. Nah, baru setelah itu kita selesaikan. 13 ditambah 3 sama dengan 16. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, kemudian kita bagi menjadi 2. Bagi menjadi 2 juga sebenarnya ini kalau satu sisi itu kita bagi dengan sebuah bilangan, maka sisi-sisi yang lain atau daerah-daerah lain itu kita juga harus membaginya. Ketika ini kita bagi menjadi 2 supaya menjadi x saja ya. Ini kita bagi menjadi 2, kita bagi 2, maka dia akan menghasilkan x. Ketika ini kita bagi 2, maka sebelah sini juga kita bagi 2. Sebelah sini juga kita bagi 2. Kenapa kita harus membagi 2? Supaya di sini tinggal variabelnya saja, tidak ada koefisien x-nya. Nah, ini kita betul x lebih kecil sama dengan 8, x lebih besar sama dengan 4. Atau kalau model seperti ini kita balik. Karena apa? Karena angka kecilnya harus sebelah kanan ya, biar enak ini. Sehingga kalau di sini kan x lebih besar sama dengan 4, sama saja ya. X lebih besar sama dengan 4, x lebih kecil sama dengan 8. Nah, inilah yang dikatakan sebagai daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya di mana? Di antara 4 sampai 8. Karena di sini sama dengan, maka 4 sama 8-nya ikut. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk interval selang seperti ini, maka tandanya ini adalah tanda kurung tegak lurus, tapi ada gininya ya, bukan kurung yang bundar itu, tapi kurung kotak seperti ini, 4 sama 8. Artinya apa? Artinya 4 sama 8 itu ikut menjadi bagian dari himpunan penyelesaian. Kalau kita gambarkan di dalam sebuah garis bilangan, maka seperti ini. Ini katakan sebagai titik pemecahnya. 4 sama 8. Ini titik-titik pemecahnya sebenarnya kan ya, titik pemecahnya. 4, kemudian ini tandanya itu adalah full, titik hitam seperti ini. Kenapa? Karena di sini ada sama dengan. Jadi x lebih besar sama dengan. Karena kalau ada sama dengannya berarti titiknya adalah full. Kemudian di sini juga lebih kecil sama dengan 8, maka dia 8. Nah, karena posisinya sudah diketahui seperti ini, maka daerah penyelesaiannya adalah antara 4 dan 8. Ini daerah penyelesaiannya untuk pertidaksamaan ini. Kalau Anda tidak ingin membuktikan apakah benar daerah antara 4 sampai 8 itu adalah himpunan penyelesaian dan pertidaksamaan ini, maka kita bisa mencoba memasukkan misalkan nilai atau skalar yang di antara 4 sampai 8 itu berapa sih? Misalkan 5. 5 kita masukkan sini. 13 2 kali 5 dikurangi 3. 2 kali 5 10 dikurangi 3 7 ya. 7 itu lebih kecil dari 13 tapi lebih besar sama dengan 5. Itu pasti di sini ya hasilnya. Oke, itu contohnya. Kemudian contoh yang kedua, misalkan saya mempunyai pertidaksamaan seperti ini. 6 min 4x lebih besar min 2 lebih kecil sama dengan 8. Nah, ini tanda satu. Boleh kita ubah ya. Karena biar enak ya, karena 4 ini satu, atau kita hilangkan ini sebenarnya kan ya, bukan dipindah tapi kita hilangkan 6-nya. Ketika kita ingin menghilangkan nilai 6 ini, maka di sini kita tambah 6, di sini kita tambah 6,
kita tambah 6. Kan seperti itu ya. Kalau kita tambah 6, oh di sini positif ya, dikurangi ya. Karena di sini positif ya. 6 itu kan positif. Untuk menjadikan 0 maka kita kurangkan 6. Maka 6 ini kita di sini kita kurangi 6, di sini juga kita kurangi 6. Min 2 min 6 sama dengan min 8. 6 min 6 0, tinggal min 4 x. Kemudian di sini 8 dikurangi 6 2. Nah, kemudian setelah itu kita positifkan. Nah, ini ketika kita positifkan, ketika kita sebuah pertidaksamaan ya, ini sifat atau sifat dari pertidaksamaan. Ketika sebuah pertidaksamaan kita kalikan dengan negatif, maka tandanya itu akan berubah. Nah, tanda akan berubah. Maka ketika ini kita kalikan dengan min 1, supaya ini jadi positif ya, min 1, maka dia akan menjadi 4x. Nah, min 8 kali min 1, 8. Yang tadinya lebih besar sekarang jadi lebih kecil. Jadi 4x lebih kecil 8. Kemudian di sini 2 dikalikan min 1 hasilnya min 2. Yang aslinya adalah lebih kecil sama dengan 2, sekarang menjadi lebih besar sama dengan min 2. Biar karena ini yang kecil kita pindah ke kiri. Tapi tandanya harus diperhatikan tandanya. Kok ini agaknya enggak, bacanya kan dari tengah sini ya. Jadi min 2 lebih besar. Di sini juga sama sebenarnya kan. Min 4x lebih kecil 8 lebih besar min 2. Jadi di sini juga akan nanti bacanya 4x lebih besar sama dengan min 2 lebih kecil dari 8 lebih kecil. Oke, baru setelah itu kita bagi menjadi 4. Kita bagi 4 ini ya, supaya tinggal variabel x-nya saja. Nah, ini kita bagi 4 jadi x. Kemudian ini kita bagi 4. Nah, min 2 dibagi 4 tinggal min setengah. 8 dibagi 4 tinggal 2. Ini katakan sebagai himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Atau kalau kita tulis di dalam sebuah interval selang, itu adalah tegak lurus ini, dalam kurungnya. Kenapa ini tegak lurus? Karena min setengah itu ikut himpunan penyelesaian. Sedangkan duanya ditandai kurung seperti ini, berarti duanya itu tidak ikut himpunan penyelesaian. Nah, itu seperti itu cara penulisannya ya. Kita sudah membahas masalah interval kemarin penulisannya. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Bagaimana himpunan penyelesaian ini kalau kita ilustrasikan di dalam sebuah garis bilangan? Nah, kalau kita ilustrasikan dalam sebuah garis bilangan maka seperti ini. Ini adalah titik pemecahnya, min setengah. Karena di sini sama dengan, ada sama dengan kan ya? Maka di sini full. Karena di sini tidak ada sama dengannya, maka di sini kosong. Ya, titik pemecahnya adalah min 2 sama 2. Baru setelah itu karena di himpunan penyelesaiannya itu adalah di antara min setengah sampai 2, maka dia ada di daerah tengah seperti ini. Kalau Anda nggak percaya silakan dibuktikan. Pilih angka, salah satu angka di sini. Misalkan 0. 0 itu kan ada di antara sini. 0 kita masukkan di sini ya. Min 2. 6 min 4 kali 0, 4 kali 0 0, 6. 6 lebih besar min 2 tapi lebih kecil sama dengan 8. Pasti benar itu. Itu terpenuhi artinya pertidaksamaannya. Itu yang dikatakan sebagai himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian adalah semua bilangan real yang apabila kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan maka pertidaksamaan itu berlaku. Contoh yang ketiga misalkan, kalau saya mempunyai pertidaksamaan kuadrat seperti ini ya. 2x kuadrat min 5x min 3 lebih kecil 0. Ketika kita mempunyai pertidaksamaan dalam bentuk kuadrat seperti ini, kita akan coba untuk mencari titik-titik pemecahnya. Nah, titik-titik pemecahnya gimana cara mencarinya? Kita faktorkan, kita cari faktor perkaliannya ya, membentuk persamaan kuadrat ini ya. Oke, yaitu menjadi 2x plus 1 x min 3. Ketika kita ingin mencari titik-titik pemecahnya, ini salah satunya ini faktor ini, kita gunakan prinsip perkalian A kali B sama dengan 0. A kali B sama dengan 0.
itu terpenuhi apabila A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0 atau kedua-duanya 0. Seperti itu kan ya. Jadi untuk mencari nilai X-nya model seperti ini, maka kita ini bisa yang dalam kurung ini kita nolkan, ini juga bisa kita nolkan salah satu. Oke, 2X plus 1 sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan X-nya min setengah. Kemudian X min 3 sama dengan 0, kita akan mendapatkan X-nya sama dengan 3. Ini yang dikatakan sebagai titik pemecah ya. Titik pemecahnya itu adalah X min setengah X 3. Maka ini kita taruh, kita gambar di dalam sebuah garis bilangan titik-titik pemecahnya ini. Jadi min setengah 3. Nah, itu ketika kita sudah mempunyai titik-titik pemecah seperti ini, maka kita akan menentukan daerahnya. Daerahnya itu positif atau negatif atau positif. Caranya adalah kita menguji satu titik. Biasanya paling enak itu daerah yang ada nolnya. Nah, kita uji nol. Ini nol. Misalkan nolnya kan ada di daerah sini. Nol kita masukkan ke sini. 2 nol kuadrat dikurangi 5 kali 0 dikurangi 3. Apakah lebih kecil sama lebih kecil 0? Nah, hasilnya adalah 2 kali 0 kuadrat ada 0 min 5 kali 0 0 min 3. Jadi min. Hasilnya adalah min. Maka di sini adalah min. Di sini positif, di sini positif. Jadi selang-seling. Ketika satu daerah itu adalah negatif, maka daerah yang lain positif-positif. Di samping-sampingnya itu ya. Kalau ini positif, maka di sini negatif-negatif. Nah, bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaiannya? Kita lihat tandanya. Tandanya kalau tandanya adalah lebih kecil, maka daerah penyelesaiannya adalah yang negatif. Kalau dia tandanya adalah lebih besar, maka daerah penyelesaiannya adalah yang positif. Maka himpunan penyelesaiannya karena di sini lebih kecil, maka kita pilih yang negatif. Hasilnya adalah daerah antara min setengah sampai 3. Karena di sini ya, tandanya adalah lebih kecil saja, tidak ada sama dengannya, maka ini titik-titik pemecahnya itu adalah lubang. Artinya min setengah sampai 3 itu tidak ikut dalam himpunan penyelesaian. Maka himpunan penyelesaiannya kalau kita tulis di dalam selang interval itu adalah min setengah, 3 tanda kurung seperti ini. Itu kalau pertidaksamaannya adalah kuadrat. Bagaimana kalau pertidaksamaannya seperti ini contohnya? Misalkan saya ada mempunyai contoh seluruh sisi-sisinya itu sisi kiri, sisi kanan, tengah itu adalah persamaan linear. Misalkan contohnya 2x min 4. Caranya bacanya itu yang tengah dulu ya. 6 min 7x lebih besar sama dengan 2x min 4, lebih kecil sama dengan 3x plus 6. Kalau model seperti ini maka kita harus menyelesaikan kedua-duanya dari sisi kiri dan sisi kanan, atau kita selesaikan bersamaan. Misalkan seperti ini ya. Kita cari yang sisi kirinya kita kita selesaikan di sebelah kiri, yang sisi kanan kita selesaikan di sebelah kanan. Nanti akan kita dapatkan dua nilai X-nya. Nah, misalkan seperti ini, yang sisi kiri 6 min 7x lebih besar sama dengan 2x min 4. Ini jadi 6 min 7x lebih besar 2x min 4. Kita selesaikan. Variabel-variabel yang mengandung X itu kita kumpulkan. Konstantanya juga kita kumpulkan. Mau di sisi kiri atau sisi kanan terserah kalian. Ya. X-nya di sisi kiri boleh, X-nya di sisi kanan boleh. Jadi ini kita pindah ke sini, 7x plus 7 min 4 itu kita pindah ke sini jadi 6 plus 4. Baru setelah itu kita jumlahkan. 2x plus 7x sama dengan 9x. 6 plus 4 sama dengan 10. Kemudian kita bagi. Untuk menjadikan ini X kita bagi 9. Sehingga 9 per 9 1. 10 per 9. Jadi X-nya nanti lebih kecil sama dengan 10 per 9. Itu dari sisi kiri. Kemudian dari sisi kanannya yaitu 6 min 7x lebih kecil sama dengan 3x plus 6. Kita selesaikan. Nah, ini sama seperti tadi kita kumpulkan, yang ada X-nya kita kumpulkan, yang konstanta kita kumpulkan. Jadi 3-nya kita pindah ke sini ya. Min 7x
min 3x. Kemudian 6, ini kita pindah ke sini jadi min 6. Jadi min 6 plus 6. 0, min 7, min 3x, 10. Ini kita bagi 10, sehingga kita, karena di sini negatif maka kita kalikan dengan negatif. Min 10 kali min 1, 0 kali min 1. Ketika kita kalikan dengan negatif maka tandanya harus berubah. Maka menjadi 10x lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita bagi 10, ini juga kita bagi 10 sehingga menjadi x lebih besar sama dengan 0. Ini adalah daerah-daerah untuk penyelesaian satu sisi. Yang kita cari adalah yang memenuhi kedua sisinya ini. Bagaimana caranya? Kita gambar di dalam sebuah garis bilangan. Di satu sisi adalah x lebih kecil sama dengan 10 per 9. Di satu sisi adalah x lebih besar sama dengan 0. Maka nanti ketemunya di mana? Daerahnya kan seperti ini ya. Ini irisan itu istilahnya. Jadi daerahnya itu adalah daerah irisan antara penyelesaian yang sisi kiri dan sisi kanan. Maka ini adalah penyelesaian untuk sisi kiri, yaitu x lebih kecil sama dengan 10 per 9. Kemudian yang sisi kanan itu adalah x lebih besar sama dengan 0. Daerah ke sana. Ini adalah irisannya. Irisannya inilah yang dikatakan sebagai himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tadi, di mana kedua-duanya itu terselesaikan, apakah itu dari sisi kiri yang kiri tadi atau yang kanan. Maka himpunan penyelesaiannya adalah antara 0 dan 10 per 9. 0, 10 per 9. Itu daerah penyelesaiannya. Atau x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 10 per 9 kalau kita tulis dalam sebuah notasi. Oke. Itu kalau kedua sisi-sisinya itu bersamaan linear, tengahnya juga bersamaan linear. Oke, contoh lagi ya. Saya akan kasih contoh untuk pertidaksamaan pecahan rasional. Kalau kita mempunyai pertidaksamaan untuk pecahan rasional, misalkan seperti ini. 1 per x plus 1, kemudian lebih kecil 2 per 3x min 1. Kalau kita mempunyai pertidaksamaan rasional seperti ini, maka ini kita nolkan yang sebelah sini. Ini kita pindah ke sini. Sehingga menjadi 1 per x plus 1 dikurangi 2 per 3x min 1 sama dengan 0. Baru setelah itu kita samakan penyebutnya ini. Bagaimana cara menyamakannya? Kita kalikan aja ya. Masing-masing itu kita kalikan ini. Kalau ini kita kalikan dengan ini, yang ini kita kalikan dengan ini. Sehingga hasilnya adalah nanti penyebutnya adalah x plus 1 kali 3x min 1. Kemudian 1 itu kita kalikan dengan 3x min 1, 2-nya kita kalikan dengan x plus 1. Ya, ini kita kalikan dengan ini kita kalikan dengan ini. Hasilnya adalah 3x min 1 min. Hasil perkaliannya ini dengan ini itu adalah 2x plus 2. Nah, kita uraikan. 3x min 2x. X min 1 min 2 min 3, min 1 dikurangi 2 min 3, 3x dikurangi 2x hasilnya x, sehingga pembilangnya adalah tinggal x min 3, penyebutnya sama ya. Baru kalau kita sudah mendapatkan model seperti ini, kita cari titik-titik pemecahnya, yaitu masing-masing pembilang atau penyebut kita cari nolnya, nilai-nilai nolnya. Kalau di sini kita nolkan berarti x min 3 sama dengan 0, maka ketemu x sama dengan 3. Kalau x plus 1 kita nolkan, maka x plus 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan min 1. 3x min 1 sama dengan 0, maka x-nya ketemu 1 per 3. Inilah yang dikatakan sebagai titik-titik pemecah. Ketika kita mempunyai titik-titik pemecah seperti ini, kita taruh ke dalam garis bilangan titik-titik tadi. Min 1 kenapa ini bulat kosong? Karena di tandanya adalah lebih kecil saja, tidak ada sama dengannya. Kemudian sepertiga, kemudian 3. Setelah itu kita akan mencari daerah, tanda-tanda daerahnya. Itu di sini ada berapa? 4 daerah ya. 1, 2, 3, 4 ya. Yaitu kurang dari min 1 sampai min tak hingga, antara min 1 sampai sepertiga, antara sepertiga sampai 3, kemudian daerah yang terakhir adalah lebih besar
3. Artinya mulai dari 3 sampai tak hingga. Oke. Nah, daerahnya, penyelesaiannya gimana cara menentukan? Pilih salah satu angka yang ada di daerah ini untuk menentukan dia bernilai positif atau negatif. Ya, kalau kita pilih misalkan 0 di sini, 0 misalkan ya. 0 kita pilih di sini. Nah, kita masukkan ke dalam pertidaksamaan yang terakhir ini. Nolnya kan posisinya di sini kan ya, min 1 sampai sepertiga 0. 0 min 3 dibagi 0 ditambah 1, 0 min 1, 1 kali min 1, min 1. Jadi nanti hasilnya adalah min 3 dibagi min 1. Min 3 dibagi min 1 hasilnya 3. Hasilnya positif, maka di daerah sini positif. Ketika daerah sini positif, maka di sini negatif-negatif. Sampingnya itu negatif-negatif. Positif. Ketika di sini negatif, maka di sini positif. Jadi selang-seling ya. Ketika negatif, positif, negatif, positif. Kemudian kita coba mencari hasilnya. Hasilnya adalah yang kurang dari, lebih kecil ya. 1 per X plus 1 lebih kecil dari ini. Artinya apa? Arti daerahnya adalah daerah yang kurang dari 0. Ini yang kita jadikan patokannya. Kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0 berarti nilainya yang negatif. Berarti apa? Yang daerah negatif-negatif ini. Nah, kalau daerah negatif ini adalah daerah kurang dari min 1 antara sepertiga sampai 3. Jadi daerahnya adalah min tak hingga sampai min 1. Min tak hingga kan jauh, min tak hingga sampai 1. Kemudian antara sepertiga dan 3 ini. Gabungan dari keduanya ini adalah himpunan penyelesaiannya. Yaitu penyelesaian untuk pertidaksamaan pecahan rasional. Kemudian kalau ada pecahan rasional sama seperti tadi ya, kita kalau pecahan rasional pembilangnya itu adalah fungsi, model penyelesaiannya juga sama. Nanti kita penyelesaiannya juga sama seperti tadi. Kita samakan penyebutnya dengan cara apa? Dengan ini kita kalikan dengan penyebut yang ini kita kalikan dengan penyebutnya yang, sehingga akhirnya nanti kita akan mendapatkan model seperti ini. 2x plus 2x plus 3. Kemudian ini 2 min x, x plus 3. Biarkan gini aja, jangan dikalikan nanti ya. Karena akhirnya kita juga nanti akan mencari faktor-faktornya seperti. Kalau kita sudah mempunyai faktor seperti ya biarkan. Tinggal kita mencari faktor yang pembilangnya. Untuk pembilang 2x mempunyai nilai diskriminan kurang dari 0. Artinya ketika kurang dari 0 dia tidak mempunyai titik potong. Jadi pembilang persamaan ini 2x kuadrat plus 2x plus 3 itu karena diskriminan-nya itu kurang dari 0 atau nilainya negatif, maka dia tidak mempunyai titik potong terhadap x. Kalau dia tidak mempunyai titik potong berarti dia tidak mempunyai akar-akar persamaan. Kalau tidak mempunyai akar persamaan dia tidak titik pemecahnya tidak ada. Dia tidak mempunyai titik pemecah. Kenapa? Karena sebenarnya akar dari sebuah persamaan kuadrat itu adalah titik potong terhadap sumbu x atau titik-titik pada sumbu x. Ketika dia bernilai negatif, dia tidak memotong sumbu x. Kalau tidak memotong sumbu x, berarti dia tidak mempunyai titik potong terhadap sumbu x. Oke ya, maka dia tidak ada di sini. Tinggal yang bawah saja ini ya. Kalau ini kita cari, kita nolkan, maka ketemu min 2. Kalau ini kita nolkan, berarti kita mendapatkan min 3. Jadi titik potongnya adalah, sorry ini ya. Kalau ini kita pindah berarti ketemu x-nya 2. Kalau ini min 3. Jadi titik pemecahnya adalah min 3 sama 2. Oke, 2 sama min 3. Kemudian kita gambar di dalam garis bilangan. Ini adalah titik-titik pemecahnya. Oke. Setelah itu kita cari tanda di setiap daerah ini. Tandanya kita karena di sini ada nolnya, kita pilih daerah sini yang untuk melakukan uji tandanya ya. Nah, kalau nolnya di sini kita masukkan ke pertidaksamaan sini, hasilnya itu nanti positif atau negatif seperti itu ya. 0, 0, 3. 2 kali 3 berarti positif ya. 3 dibagi 6.
Nah, hasilnya adalah positif. Ketika hasilnya positif, maka daerah ini semuanya daerahnya positif. Kalau di sini positif, berarti yang sebelahnya, daerah sebelahnya itu adalah negatif, negatif. Oke. Karena yang dicari itu adalah yang lebih kecil sama dengan nol, lebih kecil sama dengan nol, maka yang memenuhi adalah yang negatif, istilahnya kan seperti itu, yang negatif. Tandanya ini salah satu ya. Tandanya harusnya full, ya, harusnya full. Oh, sorry, kalau pembilang tidak boleh nol ya, tidak boleh nol berarti titik pemecahnya itu adalah tidak boleh ikut, karena kalau ikut nanti pembaginya itu sama dengan nol, padahal tidak boleh sama dengan nol. Kita hanya mencari titik batasnya. Oke, untuk pembilang nanti ya, titik pemecah pada pembilang itu meskipun kita nolkan ya, kita nolkan ketika kita mendapatkan titik nol, titik ini itu sebenarnya adalah kosong, tidak boleh ikut. Jadi ketika ini kita isi 2 berarti 0, nanti pembilangnya jadi 0 lah. Tidak sama, enggak ada artinya nanti kalau kita bagi 0 ya. Maka hanya mencari titik pemecahnya saja. Ini adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tadi. Kemudian kita lanjutkan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi ketika kita mempunyai pertidaksamaan nilai mutlak, kita pahami dulu definisi dari nilai mutlak itu apa. Jadi kalau nilai mutlak itu kita definisikan sebagai jarak X dari titik pusat pada garis bilangan, sehingga jaraknya selalu bernilai positif. Jadi X kita mutlakkan itu jaraknya. Kalau jarak itu kan selalu positif. Maka definisi dari nilai mutlak adalah ketika kita mempunyai nilai mutlak, dia bernilai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Dia bernilai negatif kalau X-nya kurang dari 0. Ini sifat-sifat dari nilai mutlak, ya. Sifat-sifatnya atau pertidaksamaan dari nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlaknya. Harga mutlak dari X itu sebenarnya adalah akar dari X kuadrat. Nilainya itu akar dari X kuadrat. Kemudian harga mutlak dari X itu selalu lebih kecil sama dengan A. A-nya itu di antara X-nya itu di antara min A sampai A. Misalkan kalau kita mempunyai nilai min A X-nya itu di antara min A sampai A, maka harga mutlak X itu selalu lebih kecil sama dengan A. Harga mutlak X itu lebih besar sama dengan A jika dan hanya jika X itu lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil sama dengan min A. Ya. Kemudian kalau kita mempunyai pertidaksamaan harga mutlak X lebih kecil sama dengan harga mutlak Y, itu jika dan hanya jika X kuadrat lebih kecil sama dengan Y kuadrat. Jika dan satu ya. X per Y sama dengan X per Y, harga mutlaknya sama. Kemudian ketidaksamaan segitiga itu ya. Kalau kita mempunyai harga mutlak X plus Y, kita harga mutlakkan, kemudian itu nilainya adalah lebih kecil sama dengan harga mutlak X ditambah harga mutlak Y. Ya, potong ya. Ini kalau saya mempunyai harga mutlak X min Y, itu lebih besar sama dengan harga mutlak dari harga mutlaknya X. Ini double ya. Kita harga mutlaknya X dikurangi harga mutlak Y, kemudian kita mutlakkan lagi. Itu X min Y itu selalu lebih besar. Nah, itu tidak sama segitiga. Itu adalah sifat-sifat dari nilai mutlak. Bagaimana kalau kita mempunyai pertidaksamaan dalam bentuk harga mutlak? Misalkan seperti ini. Saya mempunyai pertidaksamaan harga mutlak dari sebuah fungsi 2x min 5. Persamaan bukan fungsi ya. Saya mempunyai harga mutlak dari persamaan linear 2x min 5 kurang dari 3. Nah, bagaimana kita bisa mencari himpunan penyelesaian model seperti ini? Maka kita bisa menggunakan sifat yang kedua tadi ya. Sifat yang kedua tadi itu ini kan. Harga mutlak dari X lebih kecil sama dengan A jika dan hanya jika min A. Nah, X lebih besar sama dengan min A, X lebih kecil sama dengan A. Ini kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Ya. Jadi ini kita minkan, ini ya 3 ya. Ini kita hilangkan ini ya.
2x min 5 lebih besar min 3 lebih kecil 3. Makanya. Kemudian kita cari, ini kan pertidaksamaan tadi ya, sama seperti tadi itu kita cari min 5-nya, ini kita tambah 5, kita tambah 5 ya, sehingga min 5-nya hilang, tinggal 2x, di sini 5 min 3 2, 3 ditambah 5 8. Kemudian kita bagi 2 supaya ini variabelnya tinggal x saja. Kalau ini kita bagi 2, ini juga kita bagi 2, ini juga kita bagi 2. 2 dibagi 2 1, 2x dibagi 2x, 8 dibagi 2 4. Maka himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak di atas adalah 1, 3 tanda kurungnya. Kenapa tanda kurung seperti ini? Karena 1 sama 4 tidak ikut himpunan penyelesaian. Kalau kita gambar di dalam sebuah garis bilangan hasilnya. Kemudian misalkan contoh yang kedua, misalkan sama seperti tadi ya. Kalau kita menggunakan sifat, kita boleh sebenarnya menggunakan sifat yang kedua atau keempat atau sifat yang mana saja, asalkan memenuhi ya. Maka kalau saya mempunyai pertidaksamaan ini kemudian kita menggunakan sifat yang keempat, kita bisa kuadratkan ini ya. Kita bisa kuadratkan ini. Kalau ini kita kuadratkan, maka ini juga kita kuadratkan. Sehingga nanti hasilnya adalah 4x kuadrat min 20x plus 25 kurang dari 9. Nah, baru setelah itu 9-nya kita pindah menjadi pertidaksamaan seperti ini. Ketika kita pertidaksamaan ini terlalu besar, kita bisa sederhanakan, kita sederhanakan. Ya. Ya, kemudian kita jadikan kita cari faktor-faktornya. Ketemuannya adalah faktornya adalah 2x min 2, x min 4 kurang dari 0. Maka ketika ini kita nolkan menjadi x sama dengan 2. Ini kita pindah 2 per 2 1. Kalau ini kita nolkan menjadi x 4. Jadi titik pemecahnya adalah 1,4. Maka kita masukkan ke sini. Maka langkah selanjutnya juga sama, kita tentukan tanda dari masing-masing daerah. Nah, kita pilih 0. Nolnya di mana ini? Di sini tidak ada, di sini tidak ada, di sini. Oh, di sini nolnya. Maka di sini kita masukkan ke nolnya. Apakah nilainya positif atau negatif? 2x kuadrat. Kalau x-nya kita kasih 0 berarti 0, ini juga 0, tinggal 8. Maka hasilnya adalah positif. Nah, daerah sini adalah nilainya positif. Kalau daerah sini positif, maka daerah sini negatif, daerah sini positif. Karena yang kita cari adalah kurang dari 0, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif. Itulah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan di atas, yaitu antara 1 sampai 4. Itu yang dikatakan sebagai pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan banyak jenisnya ya, kalian bisa mempelajari. Kemudian ini adalah soal latihannya, kalian bisa menggunakan sebagai latihan bagaimana cara menyelesaikan model pertidaksamaan seperti ini. Oke, itu yang bisa saya itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang pertidaksamaan. Mungkin barangkali ada yang bisa kita diskusikan di dalam kelas Elin. Kita bisa saling tanya. Kemudian kalau kalian ada pertanyaan silakan ditulis, itu nanti insya Allah akan saya tanggapi dengan cepat atau lewat grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.